have a moment, and this very second I know you feel the beat. Do you feel the rhythm all the way? Can you see the vision? Everything in this world will be okay. Can we be together all the way? Halo, selamat siang, pagi, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Bimo Vlog. Kali ini gue mau ngebahas tentang ini. Di sebelahnya gue ada Yamaha X-Max 250 tahun 2018. Gue mau kasih tau share ke kalian apa-apa aja yang harus di-upgrade dari motor Yamaha X-Max 250. Mau yang lama atau yang baru sama aja, dan kenapa harus di-upgrade. Oke, check it out. Ada 5 ya. Yang pertama adalah pengereman. Sekarang di sini gue lagi pakai untuk kaliper Brembo 4 pot. Terus untuk selang rem gue pakai Hell Performance yang karbon. Terus kalau untuk master atas gue pakai RPD, yang kiri 17, yang kanan 19. Terus gue pakai piringan itu pakai MT 25 atau R25. Kenapa harus di-upgrade? Yang pertama adalah performance dari rem yang sebelumnya atau rem standar itu menurut gua itu kurang banget. Kenapa? Karena gue pernah kejadian, jadi motor itu lari 100 atau 120, itu begitu kita ngerem mendadak, pencet kanan kiri, itu motor nggak bisa berhenti cuy. Jadi kayak lu ngerem tapi ngeluyur. Itu menurut gue yang fatal banget. Berapa kali kejadian itu. Terus gue waktu itu boncengan sama bini gue, kejadian yang sama itu parah sih. Jadi hampir gue nggak bisa ngerem, harus gue banting ke kiri atau ke kanan. Jadi menurut gue harus di-upgrade, itu nomor 1 karena safety. Itu mahal tapi ya harus lah. Terus oh iya, untuk harganya gue beli second sih. Untuk Brembo kemarin dapat 2,1 2,3 lupa, itu dapat kaliper sama bracket. Terus untuk Hell gua dapat 1 juta. Untuk RPD ini 1,7 kiri kanan. Terus untuk piringan rem punya MT25 itu dapat sekitar 500 atau 600-an. Terus untuk upgrade nomor 2 adalah lampu cuy. Jadi untuk standarnya lampu X-Max ini menurut gua kurang banget. Apalagi lu biasa touring jauh, lu biasa masuk pedalaman hutan yang nggak ada lampunya, itu apalagi kena kabut di gunung, selesai lo kalau pakai lampu standar. Bisa sebenarnya lo upgrade pakai Proji atau pakai lo upgrade bolamnya juga bisa. Tapi menurut gua kalau pakai Proji, untuk gua sih pertama itu lumayan sih harganya ya, bisa sekitar 3 sampai 4-an lah. Dan itu looksnya itu menurut gue ya, kita berdasarkan pengalaman pribadi sih, selera sih itu kurang. Jadi mungkin ada orang bilang keren, cuma kalau gue standar sih lebih oke sih.
Kalau pakai Proji kan ada bulat-bulat kayak gitu ya, angel eyes segala macam ya, gue kurang sih. Jadi gue pakai Gold Runway 40 watt kiri kanan, tambah crash bar untuk bracketnya. Sebenarnya ini masih kurang karena GR ini tipenya adalah lampunya menyebar. Jadi untuk kalau misalnya hutan yang jauh, maksudnya hutan yang gelap atau jalanan yang gelap, itu kalau kita pakai GR40 ini terangnya itu kemana-mana. Jadi lu bisa ngeliat jalan, tapi pengendara di depan lu bakal kesilauan habis. Jadi seketika waktu itu gue pernah ke touring ke Parakan, jalan benar-benar gelap. Kebetulan gue di situ paling depan, gue nyalain GR dengan full apa namanya, full kan bisa diatur ya kalau GR ya, bisa diatur untuk terang redupnya. Jadi gue pakai full terang. Begitu gue lewat, ternyata ada mobil Avanza lewat. Dia udah ngedim ke gue, udah nembakin, ya sama-sama silau dong. Nah ternyata yang di belakang gue, rombongan itu dipepet-pepetin sama dia. Jadi dia emosi lah, kalau menurut gue dan cerita anak-anak, kesimpulannya itu dia emosi karena lampunya ini terang banget. Jadi menyilaukan menyilaukan pengendara di depan nih. Itu sih yang minusnya, dan nantinya kayaknya bakal gue tambahin kayak Duromoto atau lampu tembak yang bisa spot, yang bisa menyinari tapi tanpa bikin lawan atau pengendara di depannya itu kesilauan. Ini sih. Terus yang ketiga itu ada yang namanya jok. Jadi jok comfort ini gue beli waktu itu udah dapat waktu gue beli motor, udah dapat. Jok ini penting banget karena gue touring ke Bali itu 2 hari perjalanan, itu bener-bener nggak pegel cuy. Jadi empuk banget, terus tulang ekor lo tuh kayak keganjel sama ada kayak bantalan di sana. Itu ngebantu banget buat kalau lu touring jauh terus badan udah capek, kalau misalnya lu duduk pun gak enak kan, namanya juga pasti konsentrasi bakal berkurang. Jadi menurut gua jok ini harus lu beli banget kalau lu mau punya X-Max 250. Terus yang keempat itu shockbreaker itu penting juga karena pakai standar itu katanya orang itu lumayan keras. Gue sih belum pernah pakai shock standar, tapi nyobain punya temen gue sih ya sosok lah. Kalau lu punya duit agak lebih ya lu beli Ohlins. Kalau gue pakai YSS G-Racing itu ya menurut gue keras, tapi ya kalau keras di tikungan enak ya kalau menurut gue ya. Kalau tikungan lebih enak, lebih stabil. Kalau empuk ya, kalau pernah ngerasain punya motor begitu belok terus motornya terlalu empuk tuh kayak goyang-goyang belakangnya tuh jadi nggak stabil. Itu keempat. Terus kelima itu ban ini harus diganti coy. Kalau gue sekarang prefer, ada 2 rekomendasi gue yang udah gue pakai. Pertama Pirelli Diago Rosso depan belakang. Yang kedua adalah Maxxis M1635 ya betul. Yang ketiga itu sebenarnya Badlight SC2 Range, cuma belum pernah pakai jadi belum bisa ngomong dong gua. Yang gue pakai itu Diablo Rosso sama Maxxis. Nah karakternya kalau Diablo Rosso tuh hard compound,
Jadi lo kalau pakai harian atau pakai touring itu ban nggak cepat habis, juga handlingnya masih enak lah kalau dibawa tikungan-tikungan yang agak-agak panjang rebah-rebah gitu, enak deh. Nah yang kedua ini Maxxis M1635 ya, ini menurut gua tuh super soft kompon banget karena cepat banget habis. Terus juga kalau harga ya beda-beda tipis sama Diablo Rosso lah ya. Itu gua ngerasain udah ganti 2 kali 3 kali gua pakai Maxxis tuh enak banget. Motor tuh nempel di tikungan. Kalau musun waktu itu gua basah, hujan di tikungan juga masih gigit, parah sih. Kalau saran gue sih lu ganti M6135. Kenapa harus ganti? Kalau pakai yang standar tuh Dunlop bawaan standar tuh Dunlop. Itu pertama pernah dapat review dari teman gue yang udah pakai Dunlop bawaan standar. Itu begitu dia motor itu kayak mau dibelokin tapi dia kayak ngelawan. Jadi entah gimana ya, penting bahasanya dia begitu belok ngelawan. Jadi pasti kalau tikungan yang agak panjang itu dia pasti melebar. Terus pernah juga touring gue 2 kali 3 kali sama beliau, itu dia nanya, "Mo, kenapa sih kok motor gue kayak ngelawan ya kalau mau belok?" Terus juga pas gue liat di spion, dia begitu belok gini nggak bisa nikung tapi melebar gitu kan, sangat bahaya cuy. Jadi untung di situ nggak ada bus atau kendaraan lewat yang bisa bikin dia crash. Jadi dia ketinggalan di belakang karena masalah ban tuh penting banget sih. Jadi itu aja mungkin upgrade yang harus lu beli ya, lu cicil juga nggak apa-apa. Gue juga kemarin belinya nyicil. Pertama ban dulu, terus rem, terus baru lampu, baru kalau ada duit ya lu beli sok yang agak mahal, karena mahal itu ya oke lah. Oke, segitu aja untuk video vlog kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa comment, like, and subscribe. See you.